A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita digerakkan hati kita untuk selalu terpaut dalam ketaatan padanya. Di dalam hal ini yaitu kajian yang terangkai dalam agenda Millennial Talks yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan semoga menjadi bukti ya keberpihakan kita terhadap Palestina, karena tema kali ini adalah bebaskan Al-Aqsa dengan mengenal sejarahnya. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini perkenalkan nama saya Faizan Mutakin selaku moderator yang akan memandu agenda pada malam hari ini. Sebelum kita ke materi, izinkan saya menyampaikan tata tertib pada kajian malam hari ini. Yaitu Millennial Talks akan dilaksanakan di Zoom dan petugas akan membagikan tautan untuk room Zoom. Peserta kajian menggunakan nama atau identitas yang benar. Semua peserta wajib mematikan mikrofon saat materi sedang berlangsung, kecuali diminta oleh moderator. Pemateri menyampaikan materi terlebih dahulu yang insya Allah akan dipandu oleh moderator atau MC. Peserta kajian dilarang menyela pembicaraan pemateri dan moderator, dan silakan kepada audiens untuk menyimak materi yang disampaikan. Peserta kajian dapat bertanya saat sesi diskusi. Bagi peserta kajian yang ingin bertanya atau menanggapi, bisa beri emot raise hand atau langsung open mic. Peserta kajian dilarang melakukan tindakan yang menyinggung sara dan tidak sopan. Dan yang terakhir, peserta kajian wajib mematuhi semua aturan selama kajian berlangsung. Baiklah, untuk menambah keberkahan pada kajian malam hari ini, marilah kita buka kajian ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh petugas, kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kepada teman-teman semua yang ingin menyimak, silakan buka Al-Qur'annya, Quran surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abadan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna ulwa kabira. Fa idza jaa
أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana kembalikan ke MC. Sadaqallahul-Azim. Semoga yang membaca dan yang mendengar ya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri ya. Beliau bernama Ustadz Dr. Andes Haji Edi Azhari MPDI yang merupakan pengasuh Ponpes Tadabbur Al-Quran Dewan Dakwah Lampung, kawasan Sari, Lampung Selatan. Mungkin Ustadz sudah berada di Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Halo? Ya, Ustaz. Halo? Udah kedengeran belum? Sudah, Ustaz. Sudah terdengar. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Agenda yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Edi Azhari selama kurang lebih 40 menit ke depan ya. Kepada Ustadz Edi Azhari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para mahasiswa Fakultas Pertanian Unila yang dirahmati oleh Allah SWT tergabung dalam FOSI, ya, yaitu Forum Studi Islam. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam kajian Zoom ini. Karena anak di Fakultas Pertanian kalau nggak pernah dulu ya kalau nggak salah untuk kajian. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kesempatan ini dalam rangka untuk mengenal sedikit selintas ya. Kalau kita kaji permasalahan Al-Aqsa atau Palestina itu banyak ya.
Ya, akan tetapi memang perlu poin-poin yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan awal apa itu Masjidil Aqsa gitu. Halo? Halo? Iya. Ya, Ya, Ustaz. ya, berkaitan dengan Masjidil Aqsa, sebenarnya bagi kita umat Islam, Masjidil Aqsa ini sudah tidak asing lagi bagi kita, ya, umat Islam, orang beriman, tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat Bani Israil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dibacakan oleh ikhwah tadi, ya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang secara fakta di dalam Al-Quran maupun dalam sejarah adalah masjid yang ketiga masjid, ya, di samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Nah, tiga masjid inilah yang pada prinsipnya dalam hadis Rasulullah SAW umat Islam dianjurkan, disunahkan untuk menziarahi masjid ini. Karena memang Masjidil Aqsa ini adalah pernah juga menjadi kiblat, ya, dari umat Islam. Dikala Masjidil Haram itu waktu itu masih banyak dipenuhi oleh berhala-berhala, ya. Di zaman sebelum Fathul Makkah itu Masjidil Haram itu banyak ditaruh di situ berhala-berhala. Nah, hasilnya Ka'bah itu ya banyak berhala di keliling Ka'bah itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadapkan kiblat umat Islam di waktu itu kalau salat ke Masjidil Aqsa. Nah, makanya ada di Madinah itu namanya Masjid Qiblatain namanya. Ada masjid dua kiblat. Yaitu suatu ketika, ya, setelah Fathul Makkah, Masjidil Haram sudah terbebas dari berhala-berhala. Nah, maka di suatu ketika Rasulullah SAW dapat wahyu, ya, kalau nggak salah dalam di waktu itu di dalam sholat asar, kalau nggak salah zuhur, sholat asar kalau nggak salah, ya. Rasulullah SAW rakaat yang yang ketiga, ya. Itu sebelum rakaat yang ketiga Rasulullah SAW disuruh membalikkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi itu sejarah, ya, bahwa Masjidil Aqsa itu secara historis, ya, yang tertera juga dalam Al-Quran sebagai pedoman yang kita imani, yang kita harus yakini bahwa Masjid Aqsa itu adalah masjid yang ketiga yang merupakan masjid umat Islam dan masjid yang sangat-sangat dimuliakan oleh kita umat Islam. Dan kalau sejarahnya ya memang Masjid Aqsa itu tempat awal-awal, ya, bahwa Nabi Ibrahim itu ya di daerah di situ, di Palestina itu, gitu, asal usulnya. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, kemudian Nabi Ibrahim punya anak lagi Ishak, Nabi Ishak punya anak Yakub, ya. Kemudian dari istri yang pertama bernama Ishak, istri yang kedua yang bernama Siti Hajar, ya. Nah, jadi disitulah
awal-awal cikal bakalnya Bani Israel. Awal cikal Bani Israel dari anak Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak yang bernama Yakub. Yakub punya anak 10 dari istri yang pertama, punya anak 2 orang, yaitu Ismail dan Benjamin, gitu ya. Nah, yang 10 inilah, istri yang pertama itu 10 itulah nanti akan menjadi cikal bakal keturunan-keturunan Bani Israel ke bawah. Nah, itulah nama Yahuda dan sebagainya macam yang ke bawah itu. Nah, Nabi termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa juga, Nabi Sulaiman itu memang dari keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub ke bawah. Sejarahnya kalau kita urut dari atas juga secara ringkas ya, bahwa di waktu Nabi Yusuf ini memang dicampakkan oleh kakak-kakaknya yang 10 orang tadi, yang lain ibu tadi, ke dalam sumur. Nah, kemudian diambil oleh pedagang, dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir dia dibeli oleh pegawai istana sampai dia besar di istana. Nah, kemudian karena Yusuf ini orangnya ganteng, gagah, terjadilah peristiwa ya. Dia ini terjadi fitnah lah ya, istri pembesar. Nah, itulah peristiwa Nabi Yusuf sehingga dia masuk penjara. Dan singkat ceritanya keluar dari penjara, mentakwil mimpi, ujung-ujungnya dia diangkat menjadi raja di Mesir. Yusuf di waktu mau meninggal dunia itu mau wasiat kepada seluruh keturunannya di waktu itu, keturunan Nabi Yakub ya. Diwasiat bahwa setelah saya meninggal hendaknya seluruh keturunan kita itu kembalilah ke negeri kita, ke Kanaan. Kanaan ini daerah Palestina sekarang. Akan tapi karena keturunan ya Nabi Yakub ini di sini yang 12 itu ya, 12 suku mereka memang. Karena memang 12 suku itu dari anak Nabi Yakub tadi semuanya adalah 12 suku. 12 orang. Sehingga nanti ada dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tatkala mereka telah diseberangkan oleh Nabi Musa setelah dikejar oleh Firaun, ya kan? Nah, itu Allah memerintahkan wa idistasqa Musa liqaumihi famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Tatkala Allah memerintahkan kepada Musa, tatkala Musa meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu, terpancarlah 12 mata air, dan setiap suku sudah tahu tempat minumnya masing-masing. Nah, itulah ceritanya dalam Al-Quran. Kita kembali kepada wasiat Nabi Yusuf. Ya. Mereka tidak mau balik, akhirnya mereka dipersekusi, disiksa oleh pemerintahan yang berikutnya, yaitu Firaun. Ya, sehingga mereka sampai yasumunakum su'al azab dalam Al-Quran. Jadi wa idz najjaynakum min ali fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Baqarah, wa idz najjaynakum min ali fir'aun, tatkala kami menyelamatkan kamu dari keluarga Firaun, yasumunakum su'al azab. Mereka itu memperlakukan kamu, hai Bani Israel, dengan seburuk-buruk azab. Yuzabbi'una abna'akum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kamu, wa yastahyuna nisa'akum. Dan mereka memberi hidup para anak-anak perempuan kamu. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Ini yang menjadi catatan bagi kita, bahwa disiksanya Bani Israel ini oleh Firaun itu
adalah merupakan bala'um mir rabbikum azim. Merupakan cobaan yang sangat besar dari Allah kepada mereka. Nah, jadi kelakuan Firaun itu menyiksa orang-orang Israel itu adalah merupakan cobaan bagi mereka gitu. Supaya mereka ini benar-benar sadar gitu bahwa mereka ini adalah makhluk yang sebenarnya juga lemah gitu ya. Nah, yang semestinya mereka ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya begitulah, memang Bani Israel ini memang yang sudah ditakdirkan oleh kaum yang luar biasa bandelnya ya, bandel dan luar biasa mereka ini. Sedangkan Allah sendiri saja itu mereka protes gitu ya, mereka protes. Sehingga dalam surah Al-Baqarah itu cerita Bani Israel ini panjang sekali ceritaan mereka ini. Sehingga menggambarkan bahwa Bani Israel ini adalah kaum yang sangat-sangat durhaka kepada Allah gitu. Sehingga bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaannya secara nyata-nyata. Wa idz farraqna bikumul bahra fa'anjainakum. Allah selamatkan mereka dengan dibelah laut gitu loh. Tatkala mereka dikejar oleh Firaun, terperosok di pinggir Laut Merah, Allah memerintahkan melemparkan tokatnya ke laut sehingga wa idz farraqna bikumul bahra, Allah belahkan laut kepada mereka gitu. Nah, seperti itu. Wa idz farraqna bikumul bahra fa anjaynakum min ali fir'aun. Kami selamatkan kalian dari keluarga Firaun. Namun setelah mereka diselamatkan dari itu, mereka dalam perjalanan ke negerinya Kanaan itu, di tengah-tengah Sinai itu ya, di padang Tih di perenggan Sinai itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk naik ke Bukit Tur Sinai sebanyak 40 yaum, 40 hari gitu loh. Tatkala Nabi Musa naik ke atas Bukit Tur Sinai itu 40 malam ya. 40 malam. Itu sepeninggal Nabi Musa, mereka sudah menyembah anak sapi lagi gitu. Jadi inilah memang bahwa Bani Israel ini memang makhluk dan manusia yang sangat-sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka itu. Nah, di waktu di perjalanan mereka menuju itu banyak peristiwa-peristiwa, mereka itu meminta, "Hai Musa," kata mereka, "kami ini kepengen makan yang enak nih." Ya kan? Kami ini kepanasan, bagaimana ini? Wazallalna alaikumul ghamam. Kami ini kepanasan, gimana supaya kini enggak kepanasan? Akhirnya Allah naungi mereka dengan awan. Ya, wazallalna alaikumul ghamam, dinaungi mereka dengan awan sehingga mereka enggak kepanasan. Anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada mereka itu sejenis makanan ya, manna wassalwa. Artinya daging burung dan minuman yang sejenis madu. Tapi bukan daging burung apa ya? Kalau manna itu ya sejenis burung dara seperti itu ya, dalam tafsir kita baca, dan salwa itu sejenis madu. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala secara nyata-nyata ya memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka, tapi tetap mereka ini makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah singkat tentang Bani Israel ini sebenarnya gitu. Namun kaitannya dengan masalah Palestina ini ya, pada dasarnya kaum Yahudi ini yang keturunan Bani Israel ini mereka ini dahulu di zaman Rasulullah SAW ada di Madinah juga gitu loh. Yaitu di Madinah itu kaum Yahudi yang mana mereka mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW di Piagam Madinah ya. Di waktu itu mereka
ada kaum Bani Aus, Khazrat, ya Bani Kaunuka, itu suku yang dari orang kaum Yahudi dan Nasrani di waktu itu. Akan tetapi mereka lagi-lagi mereka itu tatkala berjanji nggak pernah mereka itu menepati janji mereka. Mereka berjanji tidak akan mengganggu umat Islam di waktu itu, kan tidak akan saling mengganggu di Madinah itu di waktu itu. Akan tetapi ya mereka tetap mengganggu umat Islam. Ya. Bahkan terakhir dia diusir dari Madinah itu tatkala mereka mempersekusi seorang wanita muslimah. Ya, mereka liwat di suatu pasar, dalam kisahnya itu ya, mereka ikatkan kerudungnya itu ke kayu sehingga tatkala wanita muslimah ini berjalan terbukalah ya auratnya. Akhirnya mereka ketawa-ketawa seperti itu. Nah, terlihatlah bagi seorang sahabat, kemudian terjadi insiden di situ, dibunuh oleh sahabat. Itulah ceritanya dalam sejarah. Inilah peristiwa akhirnya orang-orang Yahudi ini diusir Rasulullah SAW dari Madinah. Nah, kemudian berjalan waktu, ya orang-orang Yahudi ini dasarnya banyak yang mencar kemana-mana. Mereka merantau ke Eropa, ya, sampai ke Jerman itu ya, Eropa Timur ya, Jerman itu mereka banyak di situ dulu. Namun tatkala waktu Hitler berkuasa di Jerman itu, dalam sejarahnya kita kenal ya, bahwa mereka ini pernah dipersekusi oleh kelompok Nazi Hitler, yaitu yang kita kenal dengan pembantaian Holocaust ya. Dengan pembantaian Holocaust yang dilakukan oleh pihak Nazi Hitler. Karena memang kaum ini kaum yang memang sangat-sangat reseh ya waktu itu, dan mereka ini dibantai oleh Nazi Hitler di waktu itu. Nah, akan tetapi setelah peristiwa itu ya, mereka ini kaum Yahudi ini lari kemana-mana ya, sampai ke Amerika juga. Mereka menyusup kemana-mana ya, sehingga mereka juga orang-orang pintar berdagang, pintar bisnis ya, dan mereka ini akhirnya mereka penguasa bisnis. Nah, sampai mereka ini adalah menguasai perekonomian di Amerika, di Eropa, di mana-mana. Nah, akhirnya mereka inilah yang menjadi oligarki yang di mana-mana gitu ya, di negara baik di Inggris maupun di Prancis maupun di Amerika gitu loh. Nah, khusus Amerika ya. Nah, artinya jaringan Zionis yang kita kenal dengan jaringan Zionis Yahudi dunia yang ada di Amerika, pusatnya di Amerika ya, tapi ini dunia di mana-mana, mereka Eropa Timur ya, di Jerman dan di mana-mana juga ya, mereka ini ada, dan mereka ini penguasa ekonomi gitu. Nah, wabil khusus di Amerika itu oligarki yang menguasai sistem kekuasaan di Amerika itu adalah ya mereka gitu. Sebagaimana halnya di kita di sini yang menguasai oligarki sistem kekuasaan di politik Indonesia ini adalah oligarki. Kalau kita kenal sekarang ya Naga 9 itulah ya. Nah, mereka nggak banyak orangnya, tetapi pengaruhnya kepada pemimpin-pemimpin yang mengambil kebijakan di Indonesia itu sangat besar. Gitu. Sehingga siapa saja akan menjadi pemimpin Amerika itu adalah harus melalui persetujuan atau melalui mereka gitu, melalui oligarki Yahudi yang ada di Amerika itu. Tanpa melalui mereka ya nggak sulit untuk terus menjadi seorang presiden di Amerika itu. Sehingga inilah yang sampai sekarang kita rasakan gitulah, bahwa seluruh kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tingkah pola ya Israel yang ada di Timur Tengah ini
nggak pernah bisa dipadamkan gitu loh ya. Oleh siapapun termasuk Amerika, karena memang Amerika ya bermuka dua gitu. Bermuka dua. Di luar mereka mengobarkan hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia, HAM selalu didengungkan di mana-mana, di PBB ya, di PBB itu. Nah, mereka selalu mengumandangkan tentang HAM. Akan tetapi ya mereka membiarkan Israel ini yang setiap hari itu membantai umat Islam. Mereka itu membantai orang-orang Palestina itu bukan sehari dua hari. Semenjak dari tahun ya 1970 berapa tahun berapa kemerdekaan mereka? Itu 47-an ya, 47-48 itu ya. Nah, kemerdekaan mereka itu mereka memakmatkan kemerdekaan mereka itu tahun berapa itu? Tahun 1948 ya. Ya, tahun 48 mereka. 14 Mei 1948. Mereka memaklumkan secara sepihak kemerdekaan negara apa namanya ya Israel gitu. Nah, inilah kondisinya permasalahan Israel ini itu. Nah, berkait kembali kita kepada apa namanya Masjidil Aqsa. Memang Masjidil Aqsa ini pada dasarnya adalah masjid kita umat Islam gitu. Yang pada dulu-dulunya ya memang Israel nggak punya negara. Mereka nggak punya negara. Nah, sehingga di waktu akhir Perang Dunia Kedua, ya, mereka ini kan seolah-olah menuntut ya dunia, gitulah, menuntut dunia. Mereka ini terzalimi, ya, perlakuan Nazi Hitler yang kita kenal dengan peristiwa Holocaust itu, ya, pembantaian kaum Yahudi yang ada di Jerman itu. Mereka minta kompensasi dunia terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Hitler kepada mereka. Sehingga dengan lobby-lobby itu, alasan itu, sampai mereka membuat suatu berita bohong juga. Ya. Mereka ini pendusta juga, mereka berita bohong bahwa mereka dibantai 6 juta orang. Gitu. Padahal itu nggak begitu benar mereka dibantai. Ya. Kaum Yahudi dibantai selama 6 juta orang katanya. Padahal nggak juga. Ya. Nah kan. Nah, setelah itu mereka melakukan lobby-lobby ya karena mereka ini juga sudah menjadi penguasa-penguasa ekonomi ya Bank Dunia di masa itu. Nah, sehingga tatkala Inggris ini didesak oleh mereka, pihak Inggris ini di waktu itu kan memang sedang berkuasa di daerah Timur Tengah gitu loh. Timur Tengah itu termasuk Palestina itu di bawah kekuasaan Inggris, di bawah jajahan Inggris, termasuk wilayah Hijaz Arab Saudi ya. Apalagi setelah runtuhnya Turki Utsmani ya tahun 1924 ya, runtuhnya Turki Utsmani, namun semakin kuat ya cengkeraman imperialis Inggris di wilayah Timur Tengah, sehingga wilayah Palestina ini di bawah jajahan Inggris, namun orang-orang pemimpin Yahudi ini, Zionis ini mendesak supaya Inggris itu memberikan hak tanah mereka yang ada di Palestina, seolah-olah begitu. Kan tapi itu Inggris sebenarnya nggak mampu juga kalau sendirian gitu. Namun Inggris membawanya ke sidang PBB gitu. Tahun 1947 ya maka mulai dibahas ya bagian wilayah. PBB memutuskan bahwa wilayah-wilayah yang subur dikuasai oleh Yahudi. Nah, ya. Inilah skenario mereka. Tahun 1947 itu PBB bersidang dan memutuskan bahwa diberikan wilayah kepada kaum Yahudi di daerah Palestina, dan kemudian wilayah-wilayah yang subur dikuasai oleh Yahudi, sementara wilayah-wilayah yang kurang subur diserahkan kepada warga Palestina. Nah, sedangkan Yerusalem diputuskan menjadi wilayah dalam pengawasan internasional. Nah, kemudian Inggris ya
mengumumkan bahwa Palestina tidak lagi menjadi wilayah di bawah mandatnya. Hal itu dilakukan agar Israel dapat mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948. Nah, kemudian ketika mandat Inggris berakhir, ya, kaum Zionis secara resmi mengumumkan bahwa negara Yahudi baru telah didirikan di wilayah mandat Britain, ya, atas Palestina, ya, dan tanah tempat kerajaan Israel, ya, kerajaan Yehuda dan Yehuda berada. Nah, itu. Nah, ini sejarah singkat tentang bagaimana pendirian negara Israel. Jadi memang keterlibatan Inggris, ya, di masa itu untuk berdirinya negara Yahudi ini di wilayah Palestina itu memang besar di waktu itu. Ini memang mereka ini antara Inggris ini kan kerajaan, sebenarnya Inggris ini di belakangnya kan kerajaan Katolik gitu. Nah, kan tapi yang namanya orang Katolik, orang Nasrani dengan orang Yahudi ini pada dasarnya mereka ini juga dulunya ya bermusuhan. Karena orang Yahudi juga menurut Yesus itu adalah anak yang nggak punya bapak. Mereka berbuat hal-hal yang senonoh lah ibaratnya begitu. Mereka tulis seperti itu, sehingga itu menjadi konflik yang berkepanjangan antara Yahudi. Akan tetapi mereka ujung-ujungnya mereka ini berdamai gitu loh, ya, berdamai sehingga mereka tatkala menghadapi musuh bebuyutan mereka umat Islam, mereka bersatu. Nah, inilah sejarah singkat tentang bagaimana berdirinya negara Yahudi, ya. Kemudian kita kita lihat dalam sejarah, ya, bahwa ada beberapa penyebab yang utama bagi orang-orang Yahudi ini sangat antusias, ya, untuk bagaimana mereka ingin menguasai wilayah Palestina. Di antaranya yaitu berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Ya. Masjidil Aqsa ini adalah mereka yakini, ya, dari kitab mereka itu bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu memang ada di situ kuilnya kerajaan Sulaiman gitu loh. Ya, singgasana Sulaiman, kuil kerajaan Sulaiman yang ada di situ. Itu mereka di bawah Masjidil Aqsa itu. Kan tapi nggak semuanya orang-orang Yahudi meyakini itu gitu. Sehingga terjadi konflik di antara mereka gitu. Nah, kan tapi yang sebagian besar mereka itu meyakini gitu loh. Apalagi yang negara Yahudi sekarang itu mengikuti keyakinan para rahib-rahib mereka. Nah, mereka antusias sekali bagaimana mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa itu. Dan mereka, ya, ingin merobohkan Masjidil Aqsa itu. Ya, di dalam sejarah juga mereka merobohkan Masjidil Aqsa adalah karena menurut sebagian kaum Yahudi di bawah Masjidil Aqsa terdapat bangunan haikal, ya, Kuil Sulaiman itu. Dan klaim itu dalam pandangan Islam jelas tidak benar karena Sulaiman alaihissalam dalam pandangan Islam adalah seorang nabi sehingga tidak mungkin membangun kuil gitu loh. Ya. Sementara itu di kalangan bagian kaum Yahudi sendiri klaim itu juga ditolak gitu. Dalam buku sejarah gitu. Nah, bagaimana usaha-usaha mereka untuk merobohkan Masjidil Aqsa itu? Ya, pertama ada usaha-usaha mereka untuk merobohkan. Pertama mereka pernah membakar Masjidil Aqsa itu, ya, tahun 21 Agustus 1969, ya. Tapi yang membakarnya seorang Kristen ekstremis, ya, Australia
yang bernama Denis Michael Rohan, ya, dia telah membakar Masjid Al-Aqsa. Tindakannya itu mendapat restu yang jelas dari pasukan penjajah Israel. Gitu. Ketika ditangkap dan diperiksa pihak keamanan Israel, Rohan menyatakan bahwa dirinya tidak takut mengungkapkan motifnya untuk melakukan penjajahan itu. Ia mengaku sebagai utusan Tuhan, katanya. Nah, ini pernah dibakar gitu ya, Masjid Al-Aqsa itu. Kemudian mereka itu menggali terowongan, ya. Penggalian terowongan merupakan kegiatan yang telah lama dilakukan oleh Zionis Israel, ya, dengan dalih untuk menemukan bukti-bukti sejarah dari apa yang mereka klaim sebagai kuil Sulaiman. Nah, dalih lainnya dalam penggalian terowongan tersebut adalah untuk menghilangkan bukti adanya peninggalan Islam, ya, dan Arab Al-Quds, serta membangun paradigma bahwa terdapat bukti, ya, keterkaitan antara Yahudi dan Al-Quds. Ya, mereka sampai sekarang masih berusaha menggali gitu ya. Menggali terowongan itu. Nah, kemudian usahanya juga mempersulit akses umat Islam, ya, untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Nah, mereka lakukan bagaimana mereka halang-halangi orang untuk beribadah, sebagaimana yang terjadi terakhir kemarin gitu. Mereka itu umat Islam mau melakukan iktikaf, ya, di 10 terakhir Ramadan. Nah, itu mereka juga bagaimana mempersekusi umat Islam, ya, mau masuk, tentara yang masuk dan menembakkan gas air mata di Masjid Al-Aqsa itu, sehingga itulah insiden yang terjadi kemarin. Kemudian, ya, kita membahas masalah Aqsa ini, kalau kita bahas nggak akan selesai-selesai, bahwa yang mana Israel itu kapanpun mereka akan melakukan perjanjian dengan pihak umat Islam, dan lagi-lagian mereka itu yang dulu melanggar janji itu semenjak dari dulu gitu. Dan sifat mereka itu licik, ya, licik sekali mereka. Kalau kita lihat apa yang terjadi kemarin ini gitu loh. Nah, mereka kan menganggap mereka di atas angin gitu loh. Mereka punya teknologi yang luar biasa, ya, teknologi persenjataan yang dibantu oleh Amerika. Jadi Amerika menciptakan senjata yang super canggih itu terlebih dahulu diberikan kepada Israel. Secanggih apapun, ya, produksi senjata Amerika itu terlebih dahulu diberikan kepada Israel. Dan mereka, ya, merasa di atas angin gitu loh. Dan mereka tidak perhitungkan, ya, Brigadir Al-Qassam, ya, dari Hamas yang mereka tidak perhitungkan akan begitu gencar sekali mengirimkan rudal-rudal yang seperti hujan, ya, ke pihak Israel, ya, ke arah ke Tel Aviv, dan mereka sudah merasa aman, mereka punya kubah besi katanya itu, ya, untuk menangkis serangan rudal, kan, tapi sebanyak yang ditembakkan oleh rudal yang ditembakkan oleh Hamas, ya, oleh Brigadir Al-Qassam, sebanyak yang dimentahkan mereka, tapi banyak juga yang turun ke bawah. Mereka banyak yang nggak mereka perhitungkan bahwa umat Islam ini adalah umat Islam yang selalu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak menyangka bahwa Brigadir Al-Qassam akan punya persiapan rudal yang begitu dahsyat, yang begitu banyak begitu, ya. Dan pada prinsipnya kita lihat teknologi Israel untuk mendeteksi segala pergerakan di Al-Quds itu, ya, di Palestina dan juga di Gaza itu 24 jam. Tapi tetap aja mereka bisa dikecoh, ya, oleh Brigadir Al-Qassam. Sehingga sebesar apa persiapan Brigadir Al-Qassam, persenjataannya sekarang itu mereka nggak tahu gitu sampai sekarang. Itu yang bikin mereka stres. Gitu.
Nah, kemarin itu ya mereka sudah terdesak sebenarnya. Kalau mereka tetap membombardir Gaza, itu mungkin Al-Qassam akan lebih lagi mengirimkan rudal kepada mereka, dan tentunya ya orang-orang Israel yang ada di Israel itu sendiri sudah mulai bangkit gitu ya untuk memprotes negerinya sendiri gitu. Karena mereka justru udah betul-betul dirundung ketakutan betul itu semua penduduk Israel itu. Mereka udah takut sekali, udah takut. Penduduknya itu sudah mati ketakutan itu ya. Dengan dihujani, dengan seringnya yang bertubi-tubi itu, mereka udah benar-benar merasa takut betul mereka itu. Sementara kaum muslimin yang ada di jalur Gaza, mereka yang memang Allah berikan rasa keberanian dan tidak takut aslinya. Saudara-saudara kita itu sudah tidak takut mati ya, memang mereka itu orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Allah, mana yang akan syahid, mana yang tidak akan tidak. Kalau kita tinjau dari segi akidah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu yang syahid itu adalah memang hadiah Allah pada mereka itu. Ya. Di sana terbuka pintu syahid, ya. Luar biasa gitu loh. Nikmat bagi kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang Palestina itu yang dibantai oleh Israel itu ya. Masya Allah, mereka itu bahagia ya sekarang itu. Bahagia gitu. Secara kasat mata kita melihat, wah mereka tersiksa, meninggal banyak mati. Ya balik itu terletak kebahagiaan luar biasa bagi saudara-saudara kita yang sudah pergi mendului kita ya. Dan dibantai oleh Israel itu. Mereka sudah senang-senang sekarang ya. Karena orang-orang yang mati syahid itu langsung akan diberikan oleh Allah nikmatnya. Walaupun belum masa pembalasan, tapi udah langsung diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi mereka nggak masalah bagi mereka. Jadi ada suatu komentar dari salah seorang relawan kemanusiaan di Gaza itu menerangkan bahwa pada dasarnya umat Islam yang ada di Palestina, mobil khusus Gaza, dia bilang kalau hanya untuk mementingkan diri mereka sendiri itu sebenarnya dia bilang tawaran Israel itu bagaimana apa besarnya kepada mereka akan bangun Gaza, maka mereka akan buat Gaza itu seperti negara satelit bahasanya gitu. Pokoknya akan dimakmurkan lah, orangnya akan diberi ini. Akan tapi penduduk Gaza itu tidak sedikit pun bergeming gitu loh. Karena apa? Karena mereka bukan hanya mempertahankan diri mereka, tapi mempertahankan marwah umat Islam, kehormatan umat Islam dunia. Gitu. Bukan mempertahankan diri mereka sendiri, gitu, tapi mempertahankan harkat dan martabat umat Islam dunia yang mereka pertahankan di situ. Itulah yang mendorong mereka senantiasa mau bertahan sampai sekarang di situ. Gitu. Bagaimana mereka itu dipersekusi, bagaimana tiap hari di dalam desingan peluru, bagaimana kejamnya tentara Israel itu ya. Yang ditangkap kamera yang memang ada sedikit kejam, tapi yang tidak ketangkap kamera kekejaman pembantaian yang dilakukan, penyiksaan yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita di Gaza itu lebih lagi gitu, lebih lagi. Nah, kemudian bagi kita bagaimana ya sikap kita sebagai umat Islam, orang yang beriman ya. Pada prinsipnya ya dunia ini adalah apa yang ada di dunia ini, permasalahan dunia ini ujungnya adalah sebenarnya kepalanya di Israel itu. Karena seluruh dunia ini dikuasai oleh Israel, oleh orang Yahudi Zionis ini. Dunia gitu dikuasai oleh. Kenapa Timur Tengah ya? Saudara-saudara kita di Timur Tengah itu negara-negara Arab diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa. Nggak ada ngomong, nggak ada apa, nggak ada. Mendingan kita lah. Gitu. Mendingan kita nih di Indonesia ini. Ya. Kita menyuarakan, mengutuk gitu loh. Kita aksi gitu ya, besar-besaran walaupun kondisi pandemi ini. Kita turun ke jalan. Saudi mana gitu? Mana nggak ada. Karena mereka itu memang dikuasai di bawah kangkangnya Amerika gitu.
Sedangkan mereka ini di bawah kangkangnya Zionis gitu. Nah, ini masalahnya. Makanya negara Arab itu tatkala saudara-saudara kita dibantai, dia diam-diam aja seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, ini masalah buat kita umat Islam. Jadi permasalahan dunia ini seperti naga, kepalanya itu Israel itu. Nah, ujungnya itu merambat ke semua seluruh dunia itu dikuasai mereka. Itu masuk negeri ini. Negeri ini ya dikuasai Amerika. Dan juga berdua yang menguasai negeri ini. Amerika dan Cina sekarang itu. Nah, jadi itulah yang membuat dunia ini heboh begini adalah pada prinsipnya adalah pusatnya itu Israel itulah. Nah, jadi kalau kepala ibarat ular, kalau kepalanya kita bunuh, aman dunia ini gitu. Artinya kalau betul-betul umat Islam ini sudah waktunya itu untuk memaklumkan perang besar dengan Yahudi Israel gitu. Kita habis Israel itu rame-rame gitu ya. Sudah selesai dia itu udah aman dunia ini gitu. Nah itulah kira-kira bagaimana kita sebagai umat Islam ya paling tidak kita sebagai orang beriman ini adalah malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli kepada urusan orang muslim, mereka bukan golongan orang muslim. Dan hadis Rasulullah SAW, ya, al muslimu lil muslimina kalbunyan. Orang-orang Islam itu dengan orang muslim itu adalah seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhum ba'dha. Ya. Mereka itu saling menguatkan dengan yang lainnya. Inilah yang harus senantiasa kita gaungkan. Islamnya harus ya syuddu ba'duhum ba'dha, harus selalu saling menopang dengan yang lainnya, bukan kita bernafsi-nafsi. Ya, ikatan umat Islam adalah ikatan iman, bukan ikatan teritorial, bukan ikatan bangsa, bukan ikatan negara. Kita ini ikatan iman. Ikatan iman itulah yang paling kuat gitu. Nggak ada yang paling kuat ikatan kita itu melebihi ikatan hubungan darah kita. Walaupun saudara kita, sekandung kita, tapi kalau tidak seiman, itu bukan saudara kita. Gitu. Anak dengan bapak, anaknya murtad, ya udah bukan anaknya lagi. Begitulah hubungannya, itu hubungan iman, gitu. Bukan keyakinan. Itulah yang harus kita bangun, gitu, saudara-saudara. Jangan sampai kita mau diporak-porandakan kesatuan kita dengan membatasi suku, membatasi bangsa, membatasi teritorial, membatasi negara. Tidak, gitu. Kita ini semuanya akan dikumpulkan oleh Allah SWT di hari kiamat, yaitu sesama orang beriman gitu. Itu adalah ikatan kita. Nggak ada nanti di akhirat itu Indonesia, Amerika, Eropa, nggak ada di mana nanti di akhirat itu. Semua nanti di akhirat itu adalah orang dikumpulkan dengan ikatan iman gitu. Kalau sebab itu bagi kita orang yang mengatakan buat apa kita peduli kepada Palestina gitu. Biar saja mereka. Enggak seperti itu orang beriman ya. Orang beriman tidak seperti itu. Nah, jadi innamal mu'minu ikhwah ya. Orang beriman itu bersaudara gitu loh. Ya, banyak hadis Rasulullah SAW, hadis saya ya yang menyatakan bahwa kita harus mencintai saudara kita ya sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, itu hadis sahih gitu loh. Nah, begitulah rasa ukhuwah kita yang harus kita bangun sesama muslim. Nah, berkaitan dengan saudara kita yang di sana, minimal kita sekarang ini, karena kita memang sulit ya bagi kita umat Islam untuk memberikan bantuan secara fisik ke sana, karena memang di samping dengan jauh jaraknya. Nah, begitu juga apalagi sekarang masalah pandemi ya, apalagi dengan dihalangi pula oleh aturan-aturan kenegaraan ya. Sehingga inilah menyulitkan umat Islam untuk membantu umat Islam saudara-saudara kita yang terzalimi di sana itu. Kan tapi ya insya Allah ya apa yang paling tidak yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita ya, untuk mengeluarkan sedikit dana ya, kita patungan rame-rame dengan banyaknya umat Islam di Indonesia ini, kalau dikumpulkan juga luar biasa ya. Kalau seluruh umat Islam yang 200 juta ini ya
mengeluarkan sumbangan 25.000 aja, coba kaliin aja udah berapa miliar, berapa bisa T juga tuh ininya jumlahnya gitu loh. Apalagi kalau 100.000 per orang kita umpama gitu ya. Nah, tapi seluruhan nggak usah sampai 100.000, 25.000 aja lah gitu teorinya gitu. Tapi seluruh umat Islam yang nggak usah 200 juta, 150 juta aja umat Islam itu udah berapa dana yang dikumpul itu. Nggak perlu negara lain lagi nyumbang, kita aja nyumbang. Tapi solid kita kumpulkan, dan juga NGO atau namanya badan-badan amal yang ada di meneruskan bantuan yang berkaitan dengan dana ke sana, itu memang kita harapkan juga mereka juga jujur gitu ya. Mereka betul-betul ya jangan banyak dipotong, besar dipotong daripada dikirimkan ke sana. Harapan gitu juga gitu. Kadang-kadang banyak juga orang-orang yang hanya mempergunakan kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Nah, ini juga ya kita nggak suuzon, tapi ini kita berharap gitu ya bahwa sumbangan-sumbangan umat Islam yang ke sana itu betul-betul disampaikan sebagaimana mestinya. Ya memang ada hak ambil, ada ya hak ambil untuk mengambil sebagian daripada hal yang terkumpul itu ada. Cuma jangan besar pula di sini, kecil ke sana gitu. Kasihan kita saudara-saudara kita di sana. Nah, itulah harapan kita, dan juga kita berdoa kunut ya. Kunut jangan kita lupakan untuk doakan saudara-saudara kita ya di sana gitu loh. Dengan doa itulah yang bisa kita lakukan kepada Allah. Karena kalau tidak dengan pertolongan Allah, tidak akan bisa kita melawan orang-orang Yahudi gitu. Nggak bisa gitu. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, nggak akan bisa kita melawan orang Yahudi. Kan tapi kita harus berbuat gitu. Bukan hanya sebatas doa. Karena perbuatan itu adalah bagian dari amal saleh yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja ya, sepanjang pengetahuan saya ya tentang bagaimana Masjidil Aqsa, bagaimana tingkah orang Yahudi ya, bagaimana latar belakang sejarah mereka secara ringkas ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin lanjut kepada soal jawab mungkin ya, silakan. Ya Ustaz, insyaallah ya, tadi sudah dijelaskan bahwasannya sejarah singkat berdirinya negara Yahudi itu berasal dari Bani Israel ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi, mengapa Yahudi Gangguan ya. ingin menguasai sekali Al-Aqsa ya. Tadi sudah dikini gitu ya. Terdapat mungkin Ada gangguan ya. Gangguan. Ya. Afan terdengar? Cek. Terdengar, Is. Ya, sekarang sesi tanya jawab ya. Untuk 3 orang penanya pertama, dipersilahkan. Bisa langsung meng-unmute-kannya atau dengan menulis di kolom chat. Ya, langsung saja kepada Habib Syarudin, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau tanya Ustaz. Kenapa
kaum Israel itu tidak dibinasakan saja Ustadz, seperti kaum-kaum sebelumnya kayak kaumnya Nabi Hud atau Nabi Nuh gitu Ustadz. Kan udah jelas, jamnya udah lama gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz, barakallah Ustadz. Iya, iya. Ini memang pertanyaannya pertanyaan klasik ini. Kenapa kaum Israel itu yang buat heboh dunia, selalu heboh dunia ini, ya. Israel ini yang buat heboh dunia ini. Ya, memang ini adalah bala min rabbikum azim. Sebagaimana juga Firaun itu mengazab mereka, ya. Di waktu masa lampau itu adalah bala min rabbikum dzalikum bala min rabbikum azim. Itu adalah merupakan cobaan dari Allah yang maha besar kepada kamu. Ya, termasuk bagi kita orang beriman, umat Islam, ya, diratnya oleh Allah SWT orang Yahudi, ya, di dunia ini tidak dibinasakan, ya, cobaan bagi kita umat Islam gitu. Nah, untuk ujian, ya, bagi terberat bagi umat Islam, ya, adalah menghadapi Yahudi ini, ya, Zionis ini, ya, organisasi besarnya kita disebut Zionis. Zionis itu organisasi Yahudi dunia. Gitu. Itu menggurita jaringan dia itu luar biasa, ya, luar biasa jaringan Yahudi dunia itu. Nah, inilah yang menguasai dunia ini. Akan tetapi, selama kita ini berpedoman kepada Al-Quran, ya, Al-Quran inilah yang menguliti bagaimana Al-Quran menjelaskan sifat-sifat orang Yahudi, bagaimana Al-Quran menjelaskan bagaimana menghadapi orang Yahudi, itu ada semua gitu. Banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan bagaimana menghadapi orang Yahudi gitu. Nah, oleh sebab itu kita patuhi aja aturan-aturan narasi yang dibangun oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu, ya insya Allah kita bisa mengalahkan orang Yahudi. Gitu. Kemarin saya ketemu dengan seorang syekh di Pondok Al-Fatah, ya, Al-Fatah di Natar itu, pondok pesantren Al-Fatah. Kita bersilaturahim ke sana, ya, dengan para tokoh ormas, ya kemarin ini ketemu dengan Syekh di sana. Syekh itu orang Palestina, juga guru di pondok pesantren Al-Fatah itu, menjelaskan dia bahwa orang-orang Yahudi itu sebenarnya nggak cerdas-cerdas amat, dia bilang. Orang Yahudi itu nggak cerdas-cerdas amat. Akan tetapi mereka itu tekun siang dan malam, pagi sore, nggak pernah berhenti, ya, berpikir bagaimana untuk menghancurkan kita umat Islam ini. Itu memang mereka itu. Tiap pagi dan malam nggak pernah berhenti gitu. Berpikir, karena gerakan mereka itu luar biasa gitu. Gerakan Yahudi itu luar biasa gitu loh. TSM mereka itu, ya, terstruktur, sistematis, masif mereka itu. Nah, kita masih sibuk, ya, di konflik internal gitu, sibuk di konflik pertentangan mazhab terus gitu loh. Antara kunut dengan nggak kunut terus itu aja yang dibangun gitu loh. Percecokan masalah furu'iyah terus yang dibahas. Lihat di medsos itu kan. Kita ini saking bodoh jahiliyahnya umat Islam itulah menurut ana gitu. Antum lihat tuh pertentangan masalah perbedaan di, wah, harus saling hujat, saling sesat menyesatkan. Dia yang paling sunnah, inilah yang masuk neraka, ini yang masuk surga. Apa kerjaan kita ini? Sementara musuh kita ini selalu siang dan malam mempersiapkan senjata-senjata mereka yang diharapkan ke kita gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab, bahwa mereka ini adalah ujian bagi kita, ujian bagi kita. Nah, antum melihat itu, Allah berikan petunjuk kepada Brigadir Al-Qassam, ya. Allah berikan petunjuk mereka itu bisa mengecoh orang-orang Yahudi yang katanya pintar-pintar, hebat-hebat teknologi itu mendeteksi, ya. Dikatakan di dunia ini nggak ada yang nggak bisa didengar oleh orang-orang kafir itu. Semuanya apa yang kita bicarakan mereka dengar, katanya gitu kan. Akan tapi toh bisa juga dikecoh mereka gitu. Sehingga Brigadir Al-Qassam mengumpulkan senjata, mempersiapkan senjata mereka yang begitu dahsyat itu, dan juga nggak bisa diukur umur mereka. Ini yang mereka khawatirkan itu gitu.
Mereka nggak bisa ukur seberapa besar persiapan persenjataan Al-Qassam itu yang belum dikirim ke Israel. Mereka nggak bisa ukur. Itu yang mereka takutkan sekarang ini. Itu sebenarnya kalau kita lawan bersama-sama ini ya, orang Yahudi ini, dunia ini bangkit gitu loh. Bersama-sama kita lawan. Ya nyungsep juga mereka sebenarnya gitu loh. Nyungsep juga. Cuman kita ini kan disibukkan oleh pertentangan-pertentangan internal aja umat Islam selama ini gitu. Beda sedikit sudah nggak mau bersapa, beda sedikit sudah nggak mau sholat berjamaah, beda sedikit sudah saling hujat. Inilah yang menjadi masalah buat kita. Gitu. Makanya rahmat Allah itu nggak datang kepada kita. Akhirnya apa? Kita di Indonesia inilah kita lihat itu. Kita ini bersatu, tapi ngomongnya aja bersatu, tapi tetap mereka asabiah kepada kelompoknya masing-masing gitu loh. Saya yang paling benar, saya paling suci. Nggak bisa diajak bersama menghadapi musuh bersama. Ini saya sering dengungkan kepada tokoh-tokoh. Mari kita bersama-sama menghadapi musuh bersama. Lihat di mereka itu. Orang kafir itu menghadapi kita, nyatu dia gitu. Orang kafir itu. Di negeri kita itu, lihatlah. Di bawah satu naungan partai. Mereka nyatu di situ. Ada Yahudinya di situ. Ada Nasrani di situ. Ada apa lagi? Ada komunisnya di situ gitu loh. Ada orang musyriknya di situ gitu. Ada orang liberalnya di situ gitu. Nyatu mereka gitu. Solid gitu loh. Untuk menguasai kita. Lah kita umat Islam. Partai Islam dia tuh. Pecah belah. Nggak usahlah kita lihat partai nasionalis gitu. Saya bukan orang partai. Tapi kita nilai gitu loh. Partai Islam aja pecah belah, nggak mau nyatu gitu. Nah, gimana kita mau menang? Gimana rahmat Allah mau datang? Gitu. Akhirnya apa? Rahmat Allah yang diberikan kepada negara ini, negeri ini yang berlimpah ruah sumber daya alam, sumber daya apa yang tidak ada di negeri ini, kaya raya. Tapi semuanya dikuasai oleh kafir, dikuasai asing semuanya gitu. Itu apa? Akibat kita ini nggak mau bersatu. Akibat kita ngomong aja bersatu, tapi hati kita berpecah. Kita terjebak oleh asabiyah kepada kelompok masing-masing itu. Nah, ini mungkin jawaban saya agak panjang ya ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mungkin intinya ini ya, menjadi ujian kita ya, umat Islam. Iya. Dan untuk ini salah satu syarat untuk kita masuk surga. Iya. Kemudian ada pertanyaan kedua Ustadz dari Imam Fahrul Razi. Afwan Ustadz, saya Imam Fahrul Razi ingin bertanya, apa hukumannya bagi tentara Hamas yang mengebom Israel sedangkan yang terkena bom adalah warga sipil bukan tentara perang, bisa jadi wanita dan anak-anak. Padahal dalam Islam membunuh wanita dan anak-anak dalam perang adalah haram. Ya. Ya, pada prinsipnya ya kalau dalam perang itu perang darat gitu ya. Perang darat nih. Kalau perang darat itu kan gampang mendeteksinya nih, ya kan? Mendeteksi mana perempuan, mana laki-laki, mana tentara, mana bukan tentara gitu kan. Nah, itu yang memang fikih itu memang berlaku sekali itu. Merusak membakar itu emang nggak boleh dalam Islam. Akan tapi dalam konteks ini adalah Israel itu, semua orang Israel itu adalah orang yang pada dasarnya disiapkan untuk jadi tentara, mau perempuan mau laki-laki, mereka itu wajib militer gitu. Jadi rakyat Israel itu semua itu tentara, mereka itu wajib militer gitu. Nah, kan tapi ya memang karena memang perang sekarang ini perang senjata yang berhubungan dengan senjata rudal gitu ya, yang dikirim ke sana. Ya pada dasarnya kalau kita lihat rudal yang diarahkan ke Israel itu terarah semua, nggak ada yang sembarangan gitu. Nah, akan tetapi toh ada mungkin ya kan ada yang terkena dampak dari itu. Yaitu ya memang yaitu bukan atas kesengajaan gitu loh. Dari Brigade Al-Qassam. Al-Qassam itu mengarahkan rudal itu terarah gitu loh. Terarah sekali mereka. Bukan membuai buta seperti halnya
Israel itu bombardir dari pesawat tempurnya itu menghancurkan bangunan-bangunan ya itulah mereka itu gitu loh. Kalau umat Islam tidak seperti itu gitu loh. Itu dalam fikih Brigade Al-Qassam memainkan rudal itu sudah sesuai dengan fikih gitu loh. Mereka mengarahkan bukan kepada perumahan penduduk aslinya gitu loh. Nah, ke bandara mereka arahkan, ada ke pabrik senjata ya, ada seperti itulah mereka mengarahkan senjatanya. Karena ya memang kita tidak pungkiri bahwa di Israel itu sendiri ada banyak orang-orang Islam di situ ya, yang dulu-dulunya Islam, dan mereka dipaksa oleh pemerintahan Israel untuk menjadi warga negara mereka ya. Mereka waktu itu awalnya nggak punya warga negara. Setelah mereka patok itu wilayah, nah orang-orang Islam yang ada di situ ya kamu jadi warga lah, supaya mereka dapat pengakuan dunia internasional. Ya sampai sekarang saudara kita masih ada di situ gitu. Orang Islam keturunan Arab di dalam di Israel itu ada gitu. Nah itu demo kemarin terjadi insiden di internal mereka gitu. Mereka protes gitu loh. Artinya pembantaian kepada saudara-saudara mereka sama keturunan Arab gitu. Nah itu juga yang harus kita pahami gitu. Bahwa fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Brigade Al-Qassam begini-begini itu tidak ada sebenarnya gitu. Mereka itu sesuai dengan prosedur. Mereka arahkan rudal itu ke wilayah-wilayah yang memang vital di Israel itu. Mungkin itu yang dapat saya pahami itu. Baik Ustaz. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan ketiga Ustaz dari Kennedy Dwi Saputra. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, dari kejadian yang telah terjadi saat ini terkait rakyat Palestina, apa hikmah yang dapat kita ambil dan bagaimana sikap yang paling terbaik bagi umat muslim saat ini? Jazakumullah khairah. Ya, dengan kejadian itu sebenarnya peristiwa pembantaian umat Islam, penyerangan terpaksa itu kan ini bukan kali yang pertama ya. Dalam lintasan sejarah berdirinya negara Israel itu, semenjak dari awal berdirinya itu sudah terjadi insiden-insiden ya, temurun-temurun seperti itu ya. Dan peristiwa dalam dasawarsa ini memang ini yang terbesar ya, yang terbesar karena perlawanan selama ini kan perlawanannya pihak Palestina ya, dari Brigade Al-Qassam ya, dari Al-Hamas itu yang paling besar ya, perlawanan inilah ya kita lihat gitu loh. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita, memberikan peluang untuk bagaimana memperlihatkan eksistensi orang-orang beriman itu ya. Enggak selamanya akan dianggap remeh oleh orang-orang kafir ya, walaupun mereka punya teknologi secanggih apapun. Ini yang pertama, sikap ya harus kita optimis gitu ya. Kita optimis bisa mengalahkan orang-orang kafir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita generasi sekarang ini ya, generasi milenial mobil khusus ya, itu senjata utama kita sekarang ini untuk menghadapi orang-orang kafir ini dimanapun berada adalah bagaimana kita memahami dan menguasai Al-Quranul Karim ya. Ya, bacalah Al-Quran, kalau bisa dihafal Al-Quran itu, jadi pelajari Al-Quran itu, kita gali Al-Quran itu ya. Sehingga itulah akan menjadi pegangan bagi kita gitu. Sehingga kita ini nggak bisa dikalahkan oleh mereka gitu. Selama Al-Quran masih ada di dalam jiwa kita, dalam diri umat Islam, selama itu mereka tidak akan bisa mengalahkan kita umat Islam. Nah, kuncinya itu gitu loh. Jangan sampai Al-Quran ini kita abaikan gitu. Karena kunci-kunci untuk menghadapi orang-orang Israel ini, orang-orang kaum kafir ini adalah itu ada di Al-Quran semua gitu loh. Narasi-narasi yang dibangun oleh Allah SWT, yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW untuk menghadapi orang kafir, ya di Al-Quran dan Sunnah. Dan sekarang tentunya kan banyak ulama-ulama yang menjelaskan tentang pemahaman Al-Quran ya, dan buku-buku juga udah banyak. Ya kita berusaha lah untuk bagaimana menggali khazanah ya, khazanah ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, kemudian untuk bagi kita orang beriman ya, tentunya harus menjaga persatuan kita, menjaga ukhuwah kita ya.
rekatlah ukhuwah gitu loh, antara sesama kita. Jangan kita ta'assub dengan kelompok kita. Gitu. Hindarkanlah hal-hal yang membuat kita berpecah. Ya, itu harus dibangun di tengah-tengah umat kita. Harus kita bangun itu. Itulah sumber kekuatan kita. Karena di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa taala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi. Siapkanlah oleh kamu sesanggup kamu, ya kan? Persiapkanlah oleh kalian semampu kalian, sekuat tenaga kalian gitu. Apa yang siapkan? Quwwah. Quwwah itu dalam bahasa Arab di situ nakirah, bentuk kata-kata quwwah itu nakirah. Nakirah itu sesuatu yang sifatnya umum gitu. Tapi Al-quwwah pakai alif lam itu dia sudah spesifik kekuatan apa. Gitu. Tapi kalau quwwahnya itu semua kekuatan gitu. Harus kita siapkan. Potensi yang ada bagi umat Islam ini harus kita persiapkan. Gitu. Apa ya persiap dari semenjak al-quwwah al-imaniyah, kekuatan iman kita harus kita persiapkan. Ya. Kekuatan iman kita harus ditopang dengan al-quwwah al-ilmiyah, kekuatan ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita harus menguasai Al-Quran dan Sunnah gitu loh. Itu sumber kekuatan kita. Nah, kemudian al-quwwah al-ibadiyah, kekuatan ibadah. Kita iman, punya ilmu, tapi nggak ibadah, malas ibadah, ya nggak jadi juga. Nah, kemudian kita harus juga jangan ketinggalan kita mengikuti ilmi itu kekuatan ilmiah itu ya bukan sebatas kita memahami Al-Quran dan Sunnah secara teks saja, tetapi kita juga harus meneliti narasi-narasi dalam Al-Quran suruh kita untuk mempelajari tentang alam ini gitu loh. Artinya apa? Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini jangan pula kita gaptek gitu loh. Kita tinggalkan, jangan gampang. Nah, itu harus kita ikuti gitu loh. Ya, kita harus ikuti karena ilmu pengetahuan tentang alam ini cikal bakalnya dari ulama-ulama Islam gitu, yang dikembangkan oleh orang-orang kafir gitu. Itu sebenarnya. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam jangan pula kita ilmu itu bukan sebatas ilmu mengetahui teks luar Al-Quran saya, tapi bagaimana kita mengikuti teknologi yang perkembangan dunia, teknologi digital segala macam ini kita ikuti, kita pelajari terus gitu. Nah, supaya kita jangan dihantam oleh mereka dengan itu gitu loh. Nah, syukur-syukur kita ya mungkin buat ini sendiri ya, buat teknologi penelitian kita sendiri umat Islam gitu loh. Dengan apa yang ada ini kita kembangkan, kita sendiri yang kembangkan yang ini kan yang nggak punya kita gitu loh. Ya alhamdulillah ada negara sekarang yang cukup bagus yang mengikuti, dia punya mandiri juga seperti Turki ya. Turki mereka punya jaringan IT sendiri mereka ya, jaringan internet sendiri mereka. Mereka punya BIP ya, ya juga punya seperti Facebook itu yang untuk di Turki itu ya. Dia mandiri mereka gitu, tidak terikat dengan WA apa segala macam gitu. Nah, itu juga kekuatan yang harus kita bangun gitu. Kemudian kekuatan ekonomi ya, kita juga harus bangun kekuatan ekonomi internal kita ya umat Islam ya. Yang selalu ketergantungan ya kepada luar Islam gitu loh. Hendaknya kita mandiri gitu loh umat Islam ini. Ya, ini yang nggak ada bagi kita. Nah, kekuatan-kekuatan itu yang harus kita bangun. Di samping ujung-ujungnya juga al-quwwah al-siyasiyah, al-quwwah kekuatan politik ya, al-quwwah sultaniyah yang mengarah kepada kekuatan yang sifatnya kekuasaan gitu ya. Harus kita bangun itu. Umat Islam harus membangun kekuatan politik, kekuatan kekuasaan gitu ya. Karena itu nggak bisa terlepas dari umat Islam gitu loh. Nah, kekuatan-kekuatan itu tentunya secara secara komprehensif harus kita siapkan gitu loh. Jangan sampai bukannya kekuatan umat Islam itu meneror orang-orang kafir, itu bukan ngebom sana ngebom sini gitu loh. Enggak seperti itu meneror mereka. Meneror mereka itu teror dalam Islam itu ya, dalam Islam itu adalah bagaimana kita berusaha memperkuat diri kita. Ya, memperkuat iman kita, memperkuat ibadah kita, memperkuat ekonomi kita, memperkuat persatuan kita. Ya. Kalau kita bersatu, takut mereka. Umat Islam ini kalau bersatu, mereka takut. Nggak usah kita hadapkan senjata kepada mereka ya, nggak usah. Apalagi ngomong-ngomong nggak usah. Nyatu aja, bersatu aja kita. Orang-orang kafir itu udah takut gitu.
Nah, seperti itulah yang harus kita bangun di tengah-tengah kehidupan kita gitu. Kemudian juga ya tetap kita mendoakan saudara kita. Nah, yang sekarang ini paling tidak kita bisa memberikan bantuan doa dan bantuan sedikit materi yang mungkin ada bagi kita, sama-sama kita alirkan terus ya, infak terbaik kita salurkan ke badan-badan amal yang benefit ya, yang kita percaya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik Ustadz, jazakallah khair. Jadi intinya kita optimis gitu ya, optimis menggali sanah untuk mendapatkan ibrah, menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah, Insaniyah atau Wataniyah. Kemudian juga ibrahnya itu memajukan teknologi begitu ya. Kemudian ini ada titipan satu pertanyaan lagi Ustadz, mungkin karena waktu juga mengingat udah malam juga. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Nur Aini Latifah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon rekomendasi buku sejarah Islami selain kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan buku sejarah mengenai tanah Palestina. Jazakallahu khairan. Saya kemarin ini dapat buku ya. Ada tentang ini ditulis oleh Yasyallah Mansur ya, Yasyallah Mansur. Judulnya Konspirasi ya, Memadamkan Cahaya Allah. Ya ini mungkin berada di pasaran tangga ini, tapi saya dikasih oleh saudara-saudara kita yang ada di pondok pesantren Al-Fatah Muhajirun Natar ya. Ya, ini kira-kira seperti ini bukunya, Konspirasi Memadamkan Cahaya Allah. Ini cukup komprehensif pembahasannya tentang bagaimana Yahudi, bagaimana musuh-musuh Islam dunia, konspirasi ya. Seperti ini nih bukunya nih. Ya. Ini cukup bagus ini buku ya untuk menjadi inspirasi bagi kita untuk mengenal tentang bagaimana pergerakan Yahudi dunia ya, permasalahan Timur Tengah ya, itu bagaimana latar belakang sejarahnya komprehensif dibahas di sini gitu. Ya mungkin itu saja. Kemudian juga ya selain daripada itu ya buku-buku sejarah sebenarnya kita baca di balai buku itu banyak buku sejarah yang punya kelebihan masing-masing ya, bisa kita baca, kita lihat di situ gitu ya. Banyak sih tentang mengungkap masalah-masalah sejarah-sejarah Islam ya, sejarah Islam secara keseluruhan, wabil khusus sejarah masalah Palestina dan Yahudi ini. Mungkin itu saja. Baik Ustaz, jazakallah khairan katsir. Baiklah, kepada Ustadz Edi Azhari yang Masya Allah ya, penyampaian materi tadi semoga tidak hanya menambah wawasan sejarah kita, tapi juga menambah keimanan dan kepercayaan kita atas kuasa dan takdir Allah ya. Dan kita semua sepatutnya dan seharusnya turut memberikan bantuan berupa doa maupun finansial kita gitu ya. Atau bahkan kita selalu menyebarkan kabar di media sosial itu, termasuk juga bentuk kepedulian kita dan keberpihakan kita kepada Al-Aqsa. Mungkin Ustaz di agenda yang selanjutnya yaitu doa dan closing statement dari Ustaz Edi. Dipersilakan Ustaz. Ya, closing statement bahwa persoalan Yahudi adalah persoalan yang akan senantiasa kita hadapi sampai akhir hayat. Dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberi kekuatan menghadapi mereka, dan senantiasa kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah kunci kita untuk bagaimana menghadapi musuh-musuh kita, orang-orang Yahudi berkhusus dan orang kafir secara keseluruhan. Dan perkuatlah iman kita
perkuatlah ilmu kita, perkuatlah ekonomi kita, perkuatlah persatuan kita. Mungkin itu dari saya. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, واخذل من خذلنا وخذل المؤمنين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذلة الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وخاصة في بلدنا هذا Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang selanjutnya yaitu ada sedikit kenangan yaitu penyerahan sertifikat ya. Mungkin pada yang bertugas untuk share screen-nya. Ya, Masya Allah ya Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya. Sama-sama Wayak. Ya, kapan-kapan kalau untuk ngasih materi berkaitan dengan akidah ya. Memang spesial saya sebenarnya akidah yang banyak saya teliti ya, bagaimana masalah akidah, persoalan-persoalan akidah ya. Yang memang itu persoalan yang materi yang pada prinsipnya untuk sekarang yang harus kita perkuat gitu ya, akidah itu. Mungkin kapan-kapan dari POSI Fakultas Pertanian inilah ya, kalau kapan-kapan mau ngundang anak lagi ya insya Allah saya siap gitu untuk berikan materi yang berkaitan dengan akidah dan juga permasalahan-permasalahan umat ini gitu. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Baiklah, kita telah di penghujung agenda pada malam hari ini. Marilah kita alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ustadz Edi dan juga semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Saya selaku moderator minta maaf dari segala kekhilafan kata maupun ekspresi ya. Kebenaran hanya milik Allah dan segala kekurangan datangnya dari saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ikhlas saya tutup. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Wayak. Baik, jazakumullah khairan katsira buat teman-teman semua yang pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian pada malam hari ini. Insya Allah untuk kajian rutin ya di hari Rabu malam, insya Allah kita di Rabu malam insya Allah rutin setiap minggunya. Jadi kepada teman-teman semua yang ingin mengikuti kajian lagi, insya Allah di Rabu depan. Oke, jazakumullah khairan katsir, dan kepada Ustadz juga jazakumullah khairan katsir yang telah mengisi kajian. Wayak.